Hi there, welcome everyone to my channel. My name is Hashemi. So this is finally happening, guys. I finally bought my first e-reader. Setelah sekian lamanya, setelah setahun lamanya gue menginginkan beli e-reader. So I'm so excited about this. Tahun lalu gue dikasih pinjem Kobo sama teman gue, dan gue cukup senang dan cukup nyaman ketika coba baca di Kobo. Kalau Kindle gue belum pernah nyoba, dan kalau gue lihat dari testimoni orang sih, dari postingan-postingan orang sih, kayaknya menyenangkan sih punya Kindle itu. Nah, paket ini apakah Kobo atau Kindle yang gue beli? Mari kita cari tahu, karena gue pun penasaran banget pengen lihat isinya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita unboxing paket ini. Nah, jadi di video ini gue cuma bakal unboxing, juga ngasih impresi gue pertama kali ketika ngeliat akhirnya e-reader yang ini. Dan mungkin juga ngasih tahu alasan kenapa gue milih e-reader yang ini. Jadi mari kita buka langsung. Nah, ini dia isi paketnya. Di sini di dalamnya juga tuh ternyata dapat juga semacam kayak shared account dari Kindle Malaysia. Jadi ini nama toko online-nya. Di sini jadi gue bisa dapat akses ke Kindle Unlimited dari akun yang dia share dari toko online-nya ini nih. Ini apa ya? Ini kecil ini. So, inilah dia paket e-reader yang gue beli, bukan Kindle ataupun Kobo. Ini adalah Books Nova 3. Ya, ini kelihatan Books Nova 3 nih. Nah, di sini dalam pembeliannya juga gue dapat semacam cover gitu, jadi lumayan worth it lah. Ya, jadi Onyx Books Nova 3 ini adalah tablet e-reader yang basisnya Android nih. Bukan cuma e-reader, ini juga berfungsi sebagai note-taking. Nanti gue jelasin kenapa gue milih tablet ini nih. Ya, jadi di sini ada speknya, itu 7,8 inci, terus pakai OS Android 10 dengan 32 GB storage, ada wirelessnya, Bluetooth segala macam. Ini udah pakai USB-C, terus di sini ada dia juga pakai stylus. Jadi ini dari ininya dapat juga kayak marker tips untuk pen. Ya, so mari kita buka. Lumayan sleek ya, gue suka sih. Dan hitam juga, jadi gue senang. Tada! Oh, oke. Di sini ada isinya. Oh, ini dia ada pen, dan juga ada USB-C. Ini udah pakai USB-C. Garansi dan segala macamnya. Ada lagi, mari kita lihat. Ini juga ada penghapusnya, jadi di sini ini udah buat penghapus. Kalau ini udah untuk penulisnya. You ready, guys? Okay. Ya, so inilah dia device-nya. Sangat sleek sekali. Nggak ada tombol, cuma tombol power on doang nih di sini. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi. Jadi mari kita nyalakan. Ya, jadi inilah dia device Books Nova 3. Jadi ini tablet e-reader yang basisnya Android. Nah, inilah yang jadi alasan juga kenapa gue milih device ini.
Karena situasi gue, keinginan gue adalah gue pengen punya e-reader yang bisa baca dari aplikasi-aplikasi buku digital lainnya. Sedangkan Kindle dan Kobo tuh kan eksklusif karena dia cuma bisa buat baca dari Kobo dan Kindle doang, dari Amazon Store-nya doang. Contohnya nih, ini gue coba download Kobo, ya bisa juga. Atau mungkin gue bisa download juga Kindle dan segala macamnya. Nah, salah satunya nih contohnya gue pengen perlihatkan Gramedia Digital, gue juga bisa baca di sini. Gue udah download bukunya Kohrubi, You Do You juga. Nah, di sini kita bisa lihat bukunya. Nah, jadi selain itu juga nih, karena ini Android, jadi learning curve untuk ngatur-ngatur atau setting-setting device ini banyak banget sih. Jadi kita juga bisa ngeoptimasi tiap aplikasinya, kayak misalnya di sini kayak ada mode-modenya gitu, karena layarnya pun ini sebenarnya feel-nya sama dengan Kindle dan Kobo, karena layarnya ya kayak paper gitu. Tapi kita di sini bedanya bisa diatur nih, kayak kecepatan flickeringnya tuh bisa diatur, dan karena ini Android juga, lo bisa ya basically bisa melakukan apa aja, seperti halnya lo ngelakuin apapun di tablet. Nah, salah satu yang cool sebenarnya nih, karena ini gue belinya yang Nova 3, jadi ini bisa fungsinya note taking juga, karena ada stylusnya. Di Onyx Book ini ada aplikasi bawaan untuk baca ebook gitu. Kita bisa beli juga sih dari store-nya mereka. Nah, gue bisa langsung scribble atau nge-highlight langsung dari si ebooknya ini. Ini keren sih. Jadi, buat yang suka anotasi atau nulis langsung di buku, ini enak banget sih. Nah, sayangnya ini cuma buat aplikasi bawaannya aja sih. Jadi, buat aplikasi third party yang gue install dari Google Play, ya nggak bisa sih. Ya, jadi gue juga udah nyobain aplikasi bawaannya untuk note taking, dan kalau gue bisa bilang sih lumayan enak, lumayan berasa kayak kertas lah nulis-nulis di sini. Gue nggak bisa menilai sebuah stylus, jadi gue nggak tahu apakah stylus bawaannya ini bagus atau enggak. Cuman ya lumayan mumpuni. Gue sendiri sebenarnya nggak pengen beli yang Nova 3 ini awalnya. Gue awalnya pengennya beli yang Pock 3, dimana itu cuma e-reader doang, nggak ada note taking-nya, nggak ada stylusnya. Cuman ya gue lumayan tertarik dan lumayan penasaran sama yang bisa note taking. Jadi mungkin ini akan bisa gue jadikan device buat gue nyatet-nyatet apapun itu juga. Ya, jadi itu aja video kali ini, unboxing dan juga impresi pertama gue mengenai e-reader Onyx Books Nova 3 ini. Gue perlu untuk nyoba pakai lebih lanjut lagi, jadi gue akan coba mungkin pakai beberapa hari ini untuk bisa kembali dengan review yang lebih lengkap. Nah, jadi kalau kalian tertarik untuk melihat review lebih lengkapnya, jangan lupa subscribe. Nah, gue juga pengen tahu nih mengenai tanggapan kalian mengenai device ini setelah nonton video ini. Silahkan aja tulis di kolom komentar semua tanggapan kalian. Itu aja, jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton, gue sangat mengapresiasi sekali, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!